dan baca novel. Begitu dramatis. Giliran sudah di penjara, baru mengaku tidak bersalah. Apa yang Anda pikirkan? Anda kira dengan penderitaan itu hukuman Anda bisa diringankan? Tidak. Kurniawan, sadarlah dan segera bertobat. Hukum Anda masih diberi waktu. Besok adalah hari di mana Anda dikenakan pasal berlapis dan kemungkinan besar 2 atau 3 minggu ini Anda dan narapidana lain akan dieksekusi mati. Oh iya, dan satu hal yang kita ingat, ini hukuman sebagai penebusan segala dosa-dosa Anda. Dosa-dosa? Sudah terlalu banyak manusia mengaku dirinya malaikat. Malaikat yang bertabiat binatang. Siapa yang maksud mereka tabiat binatang? Anda jangan sembarangan bicara. Jangan sampai kematian Anda cepat. Jangan perkataan begitu. Berhentilah buat kebohongan. Sudah jelas Anda terbukti berzina, kemudian membunuh wanita itu. Untuk apa saya berbohong? Sudah kesekali-kalinya saya katakan kepada Bapak, saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Saya hanya seorang karyawan. Karyawan yang menodai dan membunuh wanita malam. Saya tidak habis sedikit 20 tahun. Baru Anda yang berani mengatai saya binatang. Akuilah dan terimalah hukum sebagai dosa-dosa Anda. Jika benar saya pelakunya, tunjukkan pada saya apa buktinya. Anda tidak perlu tahu bagaimana hukum bermain. Hukum seperti apa yang Bapak maksud? Kalian menyiksa orang tidak bersalah. Bapak tidak pernah mau mendengarkan saya. Untuk apa saya mendengarkan Anda, Kurniawan? Tidak ada gunanya bagi saya. Lagian, saya hanya menjalankan perintah dari sekolah untuk mendapatkan uang dan sejuta kemewahan. Jadi, Bapak melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dari awal saya sudah curiga. Kalian telah bersekongkol untuk menjebak saya. Binatang kalian! Iya! Kurniawan. Saya tidak menyangka Anda begitu jenius. Berdebat. Baru 1 bulan saya berada di sini. Tapi rasanya saya sudah kenal betul tabiat musuh kalian. Menjebak dan menghukum orang tidak bersalah. Sepertinya Anda sudah tahu bagaimana dunia ini bermain. Tak perlu lagi, Pak. Tak perlu lagi Anda capek-capek bersandiwara di depannya. Kurniawan. Dan yang banyak saksi kasus serupa. Baru Anda, orang yang tidak mau menerima uang untuk menutup mulut. Sepertinya menurut Anda terlalu mahal untuk dibungkal. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda hidup tenang di luar sana, sementara saya diselimuti oleh rasa takut. Berdebat manusia seperti kalian. Ya, balik dunia ini, saya mendengar dan cukup terharu dengan cerita Anda. Sungguh menyedihkan. Seorang bayi yang tidak jelas keturunan tumbuh menjadi berandalan. Dan kini terjerat kasus perzinahan dan pembunuhan. Jauh lebih bajingan mana di mata orang-orang di luar sana? Kami atau Anda? Panarto, ternyata jauh lebih cepat dari perkiraan Anda. Besok
sudah dipastikan gerandalan ini akan dieksekusi. Tadinya kabar ini adalah titik terakhir dari saya sebagai permohonan maaf. Sebab bulan ini telah membuat Anda cukup tersiksa. Tapi mau bagaimana lagi? Itu cara kami agar Anda mau mengakui perbuatan yang tidak Anda lakukan. Tapi tenang saja. Saya masih ada sebuah spesial. Anda menyel. Pak Narto, saya akan sedikit lebih lama. Boleh putarkan musik mellow untuk saya? Oh, tentu saja boleh tuan. Anda beli baik-baik. Kebetulan sekali. Saya seperti Pak Romo. Saya sudah terbiasa tuan mendengar tangisan-tangisan itu. Oh iya tuan, saya cukup penasaran dengan hadiah spesial yang tuan maksud. Dan saya rasa gerandalan ini juga demikian. Kalau memang mengesahkan maksud hadiah, saya sudah sangat bahagia dengan penderitaan ini. Sebaiknya bunuh saya. Bukankah dengan mengakhiri hidup saya, rahasia akan terkubur bersama dengan saat ini? Tidak semudah itu, Kurniawan. Segala sesuatu yang terjadi di negeri ini tidak akan lepas dari jalur hukum. Dan itulah sebab kenapa Anda masih hidup hingga saat ini. Pak Narto, layani saja hidup saya sekarang. Bunuh saya, bajingan! Tuan, seperti dia tidak mendengar kata-kata barusan. Hei, nak, Anda dengar suara saya? Hah? Apa perlu saya menceritakan Anda agar Anda bersuara? Jawab! Bunuh saya, bajingan! Jangan terlarut. Akan lebih elok biarkan dia diam. Marilah. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Wanita yang manis. Anda pasti ingat malam itu, Pak Narto. Saya mendapat bagian setelah tua. Bagaimana mungkin saya lupa, Tuan? Usia yang cukup muda. Waktu itu kita terlalu banyak mengkonsumsi alkohol sampai harus melakukan nafsu birahi kita kepada seorang anak konglomerat. Anak konglomerat? Ya, dalam keadaan tidak sadar kita telah bermain api, Pak Narto. Kita bisa habis terbakar jika membiarkan berandalan itu hidup.